Oh, sama-sama. Iya, Pak. Masih tinggal di tenda, Pak. Wali Utara. Pak, saya bakal memantau, Pak. Sehingga suasana di sini adalah suasana yang guyup. Jangan saling ngerasani, jangan saling membandingkan, jangan saling lihat, oh sana dapat ini, semuanya kita syukuri. Tempat ini adalah tempat yang sangat, jangan saling bandingkan satu sama lain, tapi saling dukung. Rusun Kampung Bayam belum bisa dihuni. Masalah warisan Anies yang kudu dibereskan Heru. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Ada kabar terbaru dari perjuangan warga eks Kampung Bayam yang berharap mereka bisa segera menempati unit di Kampung Susun Bayam yang sudah sejak Oktober 2022 diresmikan Anies Baswedan pada last minute sebagai gubernur. Mungkin Anies sengaja meresmikan rusun tersebut supaya sepeninggal dirinya, siapapun gubernur atau pejabat gubernur sementara akan kena getahnya dengan warisan masalah yang ditinggalkan oleh program yang belum siap huni itu. Bangunan rusunnya sih sudah jadi, tampak siap huni juga, tapi sampai Senin 20 Februari, warga eks Kampung Bayam masih belum boleh menempatinya. Sudah dibuat rusun tapi tidak diizinkan masuk, anak-anak ini dibiarkan terlantar. Sudah dijanjikan untuk tempati, sampai saat ini hanya janji belaka. Begitu kata salah seorang warga saat berorasi, dilansir dari laman CNN Indonesia. Meski lantas pengacara publik dari LBH Jakarta menyatakan bahwa Pemprov dan Jakpro melanggar hak warga karena gak segera mengizinkan rusun Kampung Bayam agar bisa segera ditempati, dari pemberitaan yang sama kita bisa memperoleh informasi adanya hal yang belum beres soal hunian itu. Antara lain, 1. Masih ada warga keberatan dengan harga sewa yang dipatok oleh Jakpro selaku pengelola rusun. 2. Masih ada masalah legalitas pengelolaan karena Kampung Susun Bayam dibangun dan dikelola oleh Jakpro tapi lahannya masih milik Dispora. Nah, kok jadi gini ya? Dulu pas direncanakan gimana ceritanya? Kok bangunan sudah jadi, warga sudah kadung digusur dari kampung lamanya, sudah kadung berdiri megah di dekatnya. Warga eks Kampung Bayam malah masih berjuang supaya boleh tinggal di sana. Namun, menanyakan hal ini kepada Anies rasanya akan percuma saja. Ia pasti sudah menyiapkan ratusan atau ribuan kata buat menangis setiap serangan yang mengarah kepadanya, meski tetap tanpa solusi. Kok jadi agak kasihan saya sama Pak Heru Budi Hartono. Beliau sekarang pasti dipusingkan dengan masalah warisan Anies berkaitan dengan rusun ini. Kita cuma bisa berharap agar masalah ini bisa segera terselesaikan. Karena semakin lama tertunda, akan semakin meranalah nasib warga eks Kampung Bayam. Kenangan akan janji manis dari sang mantan gubernur yang dulu menjadi harapan perbaikan nasib dan kenyamanan hunian, kini masih belum ada kejelasan. Jika nanti akhirnya bisa dihuni, semoga tidak terlanjur dipakai bersarangnya hantu-hantu yang biasanya kerap menghuni bangunan yang dibiarkan kosong berbulan-bulan ya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Warisan Anies, 71 titik sumber resapan diperbaiki, habis duit lagi. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Pusat kembali memperbaiki 71 titik sumber resapan di Jalan Batu Ceper Raya, Gambir. Luar biasa memang, 71 titik, bukan satu atau dua titik. Anies memang terkenal suka merusak dan menjelekkan apa yang sebenarnya sudah cantik. Perbaikan dilakukan karena banyak penutup sumber resapan yang tidak rata dengan aspal jalan. Ada yang tutupnya lebih rendah dari aspal, ada pula yang lebih tinggi, sehingga dikhawatirkan bisa membahayakan pengendara. Total panjang sumber resapan yang diperbaiki di Jalan Batu Ceper Raya mencapai 800 meter. Dari 71 titik sumber resapan, 14 titik sudah diperbaiki sejak 2 pekan lalu. Diperkirakan akan rampung seluruhnya dalam waktu kurang dari 3 bulan lagi. Sekilas info, sumber resapan di Batu Ceper pernah viral karena ada truk molen yang terperosok di salah satu sumber resapan pada 31 Desember 2022 lalu. Dari video yang beredar, tutup sumur terlihat amblas ke dalam karena tidak sanggup menahan beban truk. Warisan Anies yang sangat tidak berguna, pendukungnya pasti akan tetap menjilat dan membela habis-habisan.
Yang disalahin pasti Heru Budi Hartono yang kerjanya tidak pecus. Ini pasti konspirasi untuk menjegal dan menjatuhkan nama baik Anies. Pasti sumber resapannya disabotase oleh alien dari planet antah berantah untuk menjegal Anies. Dari tampilannya saja sudah nggak inspiring banget. Bikin sakit mata. Mau sampai kapanpun, sumber resapan ini tidak akan pernah bisa rata selamanya. Cepat atau lambat akan makin ambles atau tidak rata. Hasilnya uang rakyat habis, bakal ada terus anggaran perawatannya, perawatan yang sia-sia. Anies harus tanggung jawab terkait ini karena bikin proyek yang tidak jelas hasilnya dan sudah makan korban. Jangan cuma maunya nongol saat peresmian dan penerimaan penghargaan doang. Sekarang Pemprov DKI harus mengeluarkan uang lagi untuk proyek yang tidak jelas ini. Kalau saya jadi Heru, saya akan tinjau ulang sumber resapan yang tidak beres atau tidak berfungsi, lalu tutup saja secara permanen. Anggap saja tidak ada sumber resapan. Di video ada yang perlihatkan sumber resapan tidak berfungsi dengan baik. Yang model begini dikuburkan saja ketimbang bikin sakit mata. Ini mirip dengan proyek pembuatan jalur sepeda. Puluhan miliar terbuang, tapi yang menggunakan jalur sepeda bisa dihitung pakai jari. Hanya untuk akomodir orang yang jumlahnya tidak seberapa sampai harus gelontorkan puluhan miliar. Jadi intinya kerjaan si Anies itu ada banyak versi, yaitu merusak yang sudah bagus, membuat proyek baru yang tidak ada manfaatnya, beros-berosin uang rakyat, bikin susah orang lain dan merepotkan penerusnya untuk membereskan. Gak ada yang becus di tangan Anies kecuali kelebihan bayar. Becusnya bukan main, bahkan 2 proyek kebanggaannya yaitu Formula E dan JIS banyak cacatnya. Apa yang bisa kita harapkan dari orang yang tidak bisa kerja? Orang yang tidak bisa kerja malah disuruh kerja ya, hasilnya kacau balau. Malah ujung-ujungnya 2 kali kerja, habis duit lagi, buang-buang waktu lagi. Padahal master plan dari pusat sudah ada, normalisasi sungai, sodetan Ciliwung, giant seawall. Jadi kerjain malah sumber resapan yang hancur-hancuran. Kru kali aja harus nunggu dituntut pengadilan. Luar biasa liciknya mantan gubernur seiman ini. Berlagak cerdas tapi ternyata level amatir. Dan sekarang sang perusak ini akan dijadikan sebagai presiden. Mungkin cuma di negara ini orang yang tidak bisa kerja dielu-elukan seolah sudah pernah memenangkan hadiah Nobel. Tiap keliling dunia ketemu warga ngomongnya selangit, mau bawa perubahan. Tak taunya perubahan ke arah kehancuran. Kerjaan tidak ada yang beres. Negara mau dibuat kayak mainan. Tidak kompeten dan maksa mau jadi presiden. Tutup sajalah sumber resapan yang asal-asalan itu, atau bongkar saja dan timbun ulang lalu aspal. Gak usah ada lagi sumur-sumuran. Paling nanti cuma diteriakin pendukungnya bahwa mahakarya Anies mau dimatikan. Wahahaha. Mahakarya dari Zimbabwe, karya receh kau dibanggakan, harusnya dimusnahkan. Tidak ada manfaat, malah nyusahin warga, buang duit rakyat lagi. Bagaimana menurut Anda? Masing-masing, saya doakan Pak Prabowo selalu in the good shape, mudah-mudahan juga tercapai yang sudah disahkan, ya ingin jadi presiden, ya, tetapi asal dukung Jokowi.